Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelum mulai pelajaran, Bu Guru mau absen dulu ya. Siapa hari ini yang nggak masuk? Rara Bu sakit. Sakit? Oh ya, semoga diberi kesehatan. Udah, cuma itu saja. Iya Bu. Ya. Jadi, siapa yang masih ingat pelajaran minggu kemarin? Saya Bu. Iya, Desi, kenapa? Apa? Minggu kemarin Bu Guru menjelaskan tentang kisah teladan Fatimah Az-Zahra. Pinter sekali. Jadi minggu kemarin Ibu menjelaskan tentang kisah teladan Fatimah Az-Zahra. Masya Allah sekali ya. Jadi siapa yang masih ingat apa kisah teladan Fatimah Az-Zahra yang perlu kita contoh sebagai wanita muslimah? Kisah teladan Fatimah Az-Zahra adalah rendah hati, jujur, bersahaja, dan taat pada suaminya. Benar sekali. Jadi masih ingat ya kalian tentang pelajaran hari kemarin? Sekarang kita akan membahas tentang akhlak pergaulan remaja. Jadi apa sih? Bagaimana sih kita cara menyikapinya tentang akhlak pergaulan remaja masa sekarang? Tentu saja sangat berbeda dengan zaman dahulu ya, karena semakin berkembangnya zaman juga semakin berubah. Jadi siapa di sini yang tahu pengertian akhlak? Saya Bu. Akhlak adalah tingkah laku atau sifat seseorang. Iya, hebat sekali. Jadi akhlak itu adalah perilaku seseorang yang mencerminkan jati diri seseorang itu. Karena di sini kita membahas tentang akhlak pergaulan remaja, tentu saja kalian yang masih remaja ini mengetahui bagaimana perkembangan akhlak remaja di masa sekarang. Perilaku itu atau pergaulan itu dibagi menjadi dua. Ada pergaulan yang terpuji, ada juga pergaulan yang tercela. Ibu mau tanya, di sini siapa yang masih berperilaku tercela? Enggak Bu. Enggak ada ya, semoga. Karena kita tentunya sebagai umat muslim, sebagai umat Islam, kita harus memiliki sifat terpuji. Apalagi kemarin kita membahas tentang kisah teladan Fatimah Az-Zahra. Nah, seperti itu. Jadi kita harus mencerminkan perilaku terpuji. Sebelum itu, biar kalian lebih semangat lagi, ayo kita tepuk semangat ya. Kalau ibu bilang tepuk semangat, semangat gitu ya. Ayo, 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Iya. Jadi kalian tadi kan sudah mengetahui pengertian akhlak itu apa. Terus kita akan membahas bentuk dari akhlak terpuji dan akhlak tercela dalam pergaulan remaja ini. Yang pertama ada bentuk pergaulan terpuji. Coba ibu mau dengar suaranya Rani. Apa ya perilaku terpuji itu? Jujur,
percaya diri dan bersikap rendah hati, Bu. Benar sekali, Rani. Jadi apa yang disebutkan Rani Jujur, tadi? Jujur, percaya diri, percaya diri, bersikap rendah hati. bersikap rendah hati, dan masih banyak yang lainnya. Kalau bentuk akhlak tercela itu apa saja ya? Bisa tolong disebutkan, Danu? Bohong, berbicara kotor, dan mencuri, Bu. Iya, hebat juga Danu. Apa saja tadi yang disebutkan Danu? Bohong, Berbohong, berbicara kotor, berbicara kotor, sama mencuri. Bu, Mencuri, Bu. suka mencuri. Iya, dan masih banyak juga, masih banyak perilaku terpuji dan tercela di luar sana. Kalian tadi kan sudah mengetahui apa saja sikap perilaku remaja yang terpuji dan apa saja sikap perilaku remaja yang tercela. Di sini Ibu akan menjelaskan apa sih dampaknya dari kedua perilaku tersebut. Yang pertama, ada dampak dari akhlak tercela, yaitu akan mendapatkan dosa karena perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kalian sudah dilarang mencuri, tapi kalian masih mencuri. Nah, itu akan mendapatkan dosa. Yang kedua, hilangnya sikap malu. Kenapa kok hilangnya sikap malu? Karena kalian sudah tahu itu salah tapi masih dilakukan. Terus yang ketiga, akan menimbulkan masalah kesehatan. Contohnya seperti siapa yang di sini tahu tentang kalau mengkonsumsi narkoba itu dilarang? Ya, pasti semua sudah tahu. Nah, itu kan berbahaya sekali ya buat kesehatan, tapi masih aja ada yang ingin mengkonsumsi. Nah, itu akan merusak kesehatan dan juga mental kita tentunya. Maka dari itu, kita sebagai makhluk, sebagai orang Islam, orang yang tahu baik mana yang buruk, kita harus menjauhi perilaku tercela dan mendekatkan atau menerapkan perilaku yang terpuji. Dan dampak dari perilaku terpuji sepertinya kalian sudah tahu ya semuanya. Dampaknya yang pertama itu adalah menimbulkan sikap atau menumbuhkan sikap bijaksana dalam diri kita. Contohnya seperti kalau kalian diajak bolos sama teman-teman tapi kalian gak mau, nah itu sudah ada sikap bijaksana dalam diri kalian. Kenapa? Karena kalian sudah aslinya aku kepingin tapi enggak lah, nanti aku enggak dapat materi pelajaran gitu. Nah itu sudah termasuk bijaksana. Jadi diri kalian itu sudah bijaksana. Selanjutnya menumbuhkan sikap yang mandiri. Karena kalian sudah berhasil membentengi diri kalian dari perilaku yang tercela. Jadi di situ secara tidak sengaja kalian sudah mandiri, sudah baik dalam menyikapi untuk menghindari perilaku yang tercela tadi. Selanjutnya ada menumbuhkan sikap tanggung jawab. Jadi kalian sudah tanggung jawab terhadap diri kalian. Kalian sudah berhasil membentengi diri kalian dari sikap tercela. Terus lalu bagaimana sih caranya kita menumbuhkan sikap terpuji dalam diri kita? Karena semakin berkembangnya zaman, semakin buruk juga lingkungan sekitarnya. Jadi kita harus memperkuat iman kita dengan yang pertama sholat, yang kedua berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan dari perbuatan yang tercela tadi. Selanjutnya selain kita berdoa sama sholat, kita juga harus berkumpul dengan teman atau
di lingkungan yang baik-baik juga agar kalian tidak terpengaruh dengan lingkungan yang buruk. Nah, agar kalian lebih paham lagi tentang akhlak pergaulan remaja ini, Ibu ada video. Nanti kalian cermati apa sih isi dari video tersebut. Terus kalian rangkum dan kalian presentasikan di depan. Sebelum itu kalian harus membagi kelompok ya. Masing-masing kelompok ada 3 anak. Oke. Asik aku sama kamu ya. Halo anak-anak, dengerin ibu, jangan rame, stop. Jadi absen 1 sampai 3 satu kelompok, begitupun seterusnya ya. Jadi perlu ibu ulangi kembali, tolong per kelompok disiapkan buku tulis dan juga pensilnya, jangan lupa dicatat. Ya, soal pertama kalian harus menyimpulkan isi dari video pembelajaran yang ibu lihatkan ke kalian, lalu kalian beri dampak apa yang terjadi jika kalian melakukan hal tersebut, dan bagaimana cara agar kita menghindari perbuatan tersebut jika perbuatan tersebut sudah terjadi pada diri kita. Di sini ibu kasih waktu sekitar 10 menit. Nanti kalau sudah, per kelompok maju satu-satu dan dipresentasikan. Bagaimana, apa yang perlu ditanyakan? Jelas, Bu. Baik anak-anak, kita mulai, kita saksikan bersama ya. Namaku Bajra. Aku hidup layaknya remaja menginjak dewasa seperti biasanya. Aku mengenali sapaan yang menenangkan itu karena paksaan. Dipaksa mengenal dunia yang tak nyata untuk melarikan diri dari kenyataan yang mengenaskan. Namun ternyata pelarian menuju dunia yang tak nyata semakin membuyarkan pikiran, nurani, dan eksistensi orang sekitar. Rasanya menghilang dari dunia adalah tujuan hidupku saat ini. Realitas semakin terwujud ketika diri terus dibuat melayang oleh benda fana yang mengalihkan dunia seketika. Aku, manusia bodoh yang terus membuatkan kebodohan demi barang biadab yang tak berguna. Hanya sesal dalam jiwa yang hadir ketika diri ini menutup usia dengan sebab yang mengenaskan, meninggalkan ribuan hal yang sempat lupa dihargai. Keluarga, satu pesan dari raga dan hatiku yang telah mati. Perangi narkoba. Jangan sekali-sekali bermain dengan benda fana yang melenyapkan masa berhargamu. Tuhan. Baik anak-anak, jadi videonya tadi sudah diputar sama ibu. Apa ada yang perlu ditanyakan? Tidak Bu, sudah jelas. Oh ya, sudah jelas semua ya. Jadi tugas kalian sekarang adalah menyimpulkan isi dari video tersebut. Baik anak-anak, waktunya sudah habis, silahkan. Oke, jadi kelompok 1 gimana? Sudah siap? Silahkan maju. Kami dari kelompok 1 menyimpulkan bahwa kita harus pandai-pandai dalam memilih pergaulan. Apalagi teman yang mengajak kita dalam berbuat maksiat itu harus dijauhi, benar-benar dijauhi. Dan kita
juga harus memperkuat iman kita. Jadi kalau ada teman yang ingin berbuat maksiat seperti contoh video tersebut, kita masih ingat bahwa ada Allah, ada keluarga, dan dan masih banyak yang lainnya yang masih sayang kepada kita. Ya, bagus sekali kelompok 1. Selanjutnya, kelompok terakhir. Jadi kami dari kelompok terakhir menyimpulkan dari video tersebut, kita harus bergaul sama seperti yang Bu Guru jelaskan tadi. Kita harus bergaul dalam lingkungan yang baik-baik juga. Karena dalam lingkungan yang baik pasti kita akan tertular. Baiknya, sama seperti penjual parfum, kalau kita berdekatan pasti kita akan tertular baunya. Dan kalau kita sudah terjerumus dalam lingkungan tersebut, kita harus yang pertama, kurang lebih sama ya sama kelompok 1. Yang pertama kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah. Terus kita juga dapat menghubungi BNN atau Badan Narkotika Nasional. Kita juga dapat mengikuti rehabilitasi. Dan di sana kita harus benar-benar niat kalau kita mau tobat, kita tidak mau terjerumus lagi dalam narkoba tersebut, karena ini juga demi kesehatan diri kita. Jadi kita juga harus menyayangi diri kita sendiri. Ya, benar sekali apa yang dipresentasikan sudah bagus-bagus semua. Jadi di sini Ibu mau menyimpulkan bahwa kita harus menghindari pergaulan yang tercela seperti pergaulan bebas di zaman sekarang. Tidak jauh-jauh ya, banyak juga di kalangan SMP, SMA itu sudah banyak yang merokok, padahal itu tidak baik untuk kesehatan kalian. Ya, ayo siapa di sini yang merokok? Dan pesan dari Ibu, kalian juga harus mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kalian ingin atau mau berbuat perbuatan tercela, kalian selalu mengingat Allah dan mengingat keluarga, terutama diri kalian sendiri. Ini baik gak ya buat diri kita atau buruk? Ya gitu ya. Sekian dari materi penjelasan hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.